pagi hari ini Dun Sanak Penanga kita masih melanjutkan perbincangan kita seputar Sumpah Sakti Bukit Marapalam. Kenapa? Karena memang Sumpah Sakti Bukit Marapalam ini saya pikir merupakan sebuah monumen tentang Minangkabau juga gitu ya, tentang keberlanjutan Minangkabau. Nah, dari sinilah kalau tidak salah ini ya keluarnya kata pusako adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Nah, untuk hari ini kalau minggu sebelumnya kita sudah fokus atau kita sudah memulai dengan topik Sumpah Sakti Bukit Marapalam yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tentang bagaimana sejarahnya ya, dan bagaimana tahapan ataupun periode-periode terjadinya Sumpah Sakti Bukit Marapalam tersebut. Nah, untuk pagi ini kami ajak Anda mencermati kalau itu sebuah persumpahan atau perjanjian, tentu ada hasil yang dikeluarkan dari perundingan itu ya. Nah, apakah hasilnya dan seperti apa kearifan yang terdapat dari hasil atau produk persumpahan di Bukit Marapalam itu, nanti kita akan coba gali ini bersama Mamak kita Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun dalam topik kearifan produk Sumpah Sakti Bukit Marapalam ya. Dan alhamdulillah beliau telah bersama kita saat ini melalui link Zoom Pro 4 RRI Padang ya. Alhamdulillah di sela kesibukan beliau kita masih bisa bersama di kearifan lokal Sumatera Barat ini. Baik, kami sapa dulu Tuanku Mangkudun yang sudah standby di ujung link Zoom Pro 4 RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bagaimana Bung Adit, sehat? Alhamdulillah Mak, sehat ya. Saya lihat Mamak juga alhamdulillah cerah ya pagi ini Mak. Iya. Surau ini membangkitkan semangat. Surau membangkitkan semangat dan juga memberikan sebuah energi luar biasa nih Mak ya, untuk mengungkit kembali atau munculkan kembali kearifan-kearifan lokal yang ada ditinggalkan memang kita Mak Tuanku ya. Betul sekali. Iya, baik Mak. Pagi ini seperti yang saya antarkan tadi, kita akan melanjutkan perbincangan kita, penelusuran kita tentang sebuah momen yang saya anggap menjadi sebuah momentum keberlanjutan Minangkabau ya, dengan hadirnya Sumpah Sakti di Bukit Marapalam, di Bukit Marape Alam. Saya jadi terharu dengan istilah Marape Alam ini, Mak. Baru tahu saya kemarin waktu di dialog kita itu, Marapalam itu ternyata Marape Alam. Jadi semuanya merapat ya. Kaum agama, kaum adat, jadi pandai merapat semuanya di bukit tersebut ya. Menghasilkan tentu ada hasil. Ya, itulah ada produknya dari dari perundingan itu atau rapat tersebut ya, atau yang dikenal dengan istilah Sumpah Sakti tersebut, Mbak Tuanku. Baik Mak, sebelum kita menggali apa itu produknya dan apa saja kearifannya ya, ada baiknya Mak seperti biasa kembali mohon mereview sejenak ya pembicaraan kita yang sudah berlalu minggu kemarin tentang Sumpah Sakti Bukit Marapalam ini. Silakan Mbak Tuanku. Terima kasih Bung Adit. Selamat pagi dan sanak pendengar dari Pro 4 dimanapun berada. Ya. Sudah 2 minggu kita membahas tentang Sumpah Sakti Bukit Marapalam. Ya, minggu pertama kita membahas, minggu pertama dan kedua kita membahas perjalanan Sumpah Sakti itu. Kita bisa melihat tonggak-tonggaknya atau katakanlah perjalanan sejarahnya sejak awal pertama Minangkabau didirikan. Itu ada undang tentang nagari yang menyatakan bahwa sebuah nagari itu baru sah kalau ada masjid di dalamnya. Nagari Bampe Suku, Wabalai Wamusaji, Balabuah, Batapian dan seterusnya. Di sana tercantum bahwa nagari di Minangkabau itu baru sah kalau dia sudah punya masjid.
Itu yang pertama. Kemudian ada perkembangan ketika ada Bai'ah Marapalam di Kerajaan Pagaruyung. Kemudian ada perjanjian Bukit Marapalam di tahun 1644. Kemudian ada pertemuan Syekh Burhanuddin dengan Kerajaan Pagaruyung. Kemudian ada peristiwa sekitar Padri yang menyatakan bersatunya masyarakat yang mencintai adat dan mencintai Islam untuk menghadapi Belanda. Dan yang terakhir sekali ada berita yang masih ada di media internet bahwa tahun 2018, tepatnya tanggal 15 Desember tahun 2018, dalam rangka ulang tahun ke-50 Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, itu dilaksanakan sebuah kegiatan besar pengukuhan kembali Sumpah Minangkabau. Ada ketua LKAM Tanah Datar, ada ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar Datuk Palimau Basa. Ada seorang cendekiawan besar kita, almarhum Profesor Mestika Z, dan ada Bundokan Duang Profesor Raudah Taib. Nah, mereka kembali mengukuhkan Sumpah Sati itu tanggal 15 Desember tahun 2018. Artinya apa? Bahwa Sumpah Sati Bukit Marapalam itu setidaknya ada sekitar 5 atau 6 peristiwa yang dicatat dalam sejarah yang menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan, perjanjian, sumpah bahwa Minangkabau itu berlandaskan Islam. Begitu, Bung Adit. Kemudian lahirlah banyak sekali produk atau pusakonya. Barangkali itu yang akan kita bahas hari ini. Begitu pengantar kita, Bung Adit. Baik, Mak. Baik, dan sana pendengar di mana Anda berada, itulah review dari perbincangan kami di minggu yang lalu ya, tentang Sumpah Sati Bukit Marapalam ini. Dan barangkali bagi generasi-generasi 80-an ke atas gitu ya, atau sebelumnya, itu bukan atau pernah mendengar ya, atau pernah mengetahui, tapi mungkin generasi hari ini masuk yang agak apa juga nih, agak baru juga ini, Mak Tuanku ya, dan mudah-mudahan ya, ini menjadi usang-usang gitu diperbarui lah untuk mengingatkan kembali. Benar sekali, Mak, dan mudah-mudahan adik-adik kita generasi milenial akan semakin paham ya, kenapa akhirnya Minangkabau itu adat Basandi syarak Basandi Kitabullah, kan begitu, Mak ya. Okay. Betul. Baik, Mak, kalau kita lihat perjalanan sejarahnya seperti yang ungkapkan tadi, ada sampai 6 periode ya, Mak ya. 6 tonggak peristiwa ya, sampai terakhir di hari ulang tahun MUI itu yang Mak bilang ke Mak tadi ya. Nah, ini kan memperlihatkan, Mak, pertama Bapak mengatakan tadi, kesimpulannya adalah bahwa Minangkabau itu berdasarkan Islam, kan gitu ya, Mak ya? Iya, betul. Nah, Minangkabau itu menganut apa dengan Islam gitu ya. Nah, tapi itu kan juga memperlihatkan, Mak, bagaimana apakah dibilang semacam atau pertanyaan kenapa sampai harus sebanyak itu, Mak, gitulah ya. Terjadi berulang-ulang ya, Mak ya. Artinya sedangkan ya maaf kalau yang lain pun ya, di manapun negara atau negeri mungkin hanya satu kali cukup gitu ya. Betul. Langsung di apa? Ini sampai berulang-ulang sampai 5 kali dan terakhir dikukuhkan kembali untuk yang 6 kalinya. Ini kearifan apa ini yang muncul atau yang kita bisa petik dari peristiwa ini, Mak, sebelum kita bicara hasilnya atau produknya. Silakan, Mak. Baik, terima kasih, Bang Adit. Ya, kalau kita tarik ke sejarah, mungkin sejak abad pertama Islam masuk di Minangkabau, ada yang mengatakan abad ke-7 Masehi, ada yang mengatakan abad ke-11. Itu jelas sekali bahwa ada tarik menarik, ada tarik ulur, ya,
atau pertarungan gagasan, pertarungan ide untuk merebut Minangkabau. Nah, dalam bahasa tanda petiknya menguasai Minangkabau ini dalam tanda petik. Nah, pertarungan ide itu selalu menyebabkan ada pertengkaran, ada pengelompokan. Kalau istilah orang sekarang ada dikotomi. Ada terbelahnya masyarakat, kira-kira begitu. Yang terbelah itu apa? Pikiran, pendapat. Jadi mereka yang berpendapat bahwa adat Minangkabau itu sudah Islam, itu mengatakan kami sudah Islam. Nah, mereka sangat mencintai Minangkabau. Kemudian ada pihak yang mempelajari Islam, mengatakan kami mencintai Minangkabau. Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat itu masih perlu dimurnikan, masih perlu dirapihkan. Dan perdebatan itu selalu berlangsung sepanjang sejarah. Bukan hanya di awal-awal. Bahkan sampai awal abad 20 itu para ulama sendiri berdebat, bermuzakarah, bahkan terbelah dua barisan, dikatakan kaum tua dan kaum muda. Itu kalau belajar tentang sejarah Islam di Nusantara atau di Minangkabau, itu terjadi perdebatan itu bahwa kaum tua di Minangkabau mengatakan Islam di Minangkabau itu sudah oke, sudah sesuai dengan kaidah Islam. Kaum muda mengatakan ini harus dimurnikan kembali, istilahnya dibersihkan dari hal-hal yang tidak sejalan dengan Islam. Ada istilah TBC dulu, itu sangat terkenal di awal abad 20, ya tahun 1913 sampai tahun 1930. Ada sekitar 18 tahun perdebatan kaum tua dan kaum muda yang terkenal sekali dalam sejarah intelektual Islam di Indonesia. Nah, perdebatannya itu mengatakan seperti itu. Orang yang mengerjakan adat itu mengatakan kami sudah mengerjakan adat yang selaras dengan Islam. Kami mencintai Minangkabau dan kami sudah melaksanakan Islam. Nah, mereka yang mempelajari Islam atau katakanlah mendapat pelajaran baru tentang Islam mengatakan kami mencintai Minangkabau dan Islam yang dilaksanakan di Minangkabau itu masih perlu dimurnikan. Itu selalu berulang dalam beberapa periode. Sejak datangnya 3 haji dari Mekah, Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumania, sampai pertarungan gagasan murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dengan ulama-ulama kaum tua. Dan bahkan masih berlangsung sampai saat ini ketika ada pendapat yang masih ingin membersihkan Islamnya orang Minangkabau. Sementara yang melaksanakan adat mengatakan kami sudah melaksanakan Islam. Dan perdebatan-perdebatan itu kemudian merenggangkan, tapi juga pada saat-saat tertentu menyadarkan mereka sama-sama mencintai Minangkabau dan merapatlah semua unsur itu. Baik unsurnya ulama, baik unsurnya pemimpin adat, baik unsurnya cerdik pandai, dan periode terakhir masuk unsur Bundo Kanduang yang mengatakan kami mengukuhkan kembali kesepakatan bahwa adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mengato adat memakai, syarak adat bapaneh syarak balinduang. Nah, itu kesepakatan yang dikukuhkan kembali. Jadi ada masa ketika mereka bertengkar, berdebat, bermuzakarah, berbeda pendapat, tapi ada masa-masa ketika mereka merapat kembali. Merapeknya alam Minangkabau itu, alam itu maksudnya seluruh masyarakat Minangkabau, untuk kembali kepada kesepakatan awal. Begitu Bung Adit. Iya, baik. Nah, dan kemudian setelah melewati beberapa periode itu, dan menariknya di akhir mereka bisa, atau beliau itu bisa mengacu kepada rujukan yang sama, artinya dengan satu kesimpulan, Mak. Nah, ini kan suatu yang tidak mudah nih, Mak, ya. Kita bisa bayangkan
sesuatu yang melatih perdebatan yang sekian lama, sekian panjang gitu ya Pak ya, berulang-ulang sampai 4 kali sebelumnya, dan tahu-tahu di yang kelima bisa muncul sebuah kebersamaan. Ini kan bukan yang istilah orangnya bukan kaleng-kaleng nih Pak ya. Bukan kesadaran kaleng-kaleng. Nah, ini apa nih? Atau bisa nggak kita bayangkan Pak, artinya sesungguhnya apa yang terjadi di kala itu ya, ketika mereka akhirnya sepakat ya, dan apa produk kesepakatan. Nah, itu kita masuk ke topik kita hari ini. Apa produk kesepakatan yang akhirnya membuat mereka bisa saling, oh iya, oke lah, kalau itu saya terima. Kalau yang kata yang seberangnya, oh kalau demikian saya juga sepakat. Nah, apa ini yang bisa membuat itu dan apa produknya Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi mungkin di awalnya ada ketakutan masing-masing pihak. Ya. Ketakutan masing-masing pihak, kondisinya akan berubah. Mereka yang sangat mencintai adat mengatakan kalau diserahkan kepemimpinan kepada mereka yang menguasai ilmu agama, nanti adat ini akan hilang. Dan sebaliknya ketika mereka yang mempelajari ilmu agama mengatakan kalau masyarakat ini diserahkan kepemimpinan kepada orang yang mengerti adat saja, Islam ini bisa lama-lama akan menipis. Berarti itu titik masalahnya ya. Pikiran kalau diserahkan kepemimpinan kepada pihak katakanlah dalam tanda petik kaum adat, maka Islam akan melemah. Kemudian kaum adat juga berpikir kalau diserahkan kepemimpinan masyarakat ini kepada kaum agama, nah adat ini akan hilang. Nah, hal itulah yang berkembang terus panjang sejarah. Nah, tapi pada saat-saat tertentu mereka merapat, kita sama-sama mencintai Minangkabau. Iya. Nah, itulah yang menyebabkan adanya kesepakatan itu dan lahirlah produk-produknya. Awalnya kecemasan kedua belah pihak akan saling hilang posisinya di tengah masyarakat, tapi kemudian mereka sepakat untuk jalan baduo nak di tengah. Begitu Bung Adit. Jadi mungkin bisa saya lanjutkan dengan produknya sejak awal. Produk silakan. Awal dari kesepakatan itu sudah kita bahas beberapa kali ya, tentang undang tentang nagari. Ya, ketika disepakati bahwa sebuah nagari itu baru sah kalau ada balai adat dan ada masjid, di sana sudah ada sebuah produk awal yang sangat kuat yang menyatakan nagari di Minangkabau itu ada 2 identitas yang tidak boleh hilang. Ada musyawarah pemimpin adatnya, ada tempat beribadah umat Islamnya. Itu produk nyata yang sampai sekarang tidak hilang. Nagari itu ada adatnya dan ada Islamnya. Nah, kemudian produk yang selanjutnya adalah ketika kepemimpinan itu dibagi bersama. Maka ada dalam adat di awal-awal Bai'ah Marapalam itu ada 3 rajanya. 3 rajanya itu Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat. Itu produk Bai'ah Marapalam. Nah, Raja Alam ini raja terhadap seluruh masyarakat Minangkabau. Kemudian Raja Ibadat itu yang memimpin pengembangan Islam. Kemudian Raja Adat untuk menjaga keberlanjutan sistem adat. Nah, jadi ada struktur kepemimpinan yang kemudian itu berkembang lebih lengkap lagi dengan kepemimpinan di nagari. Kepemimpinan di nagari itu produk kesepakatan atau perjanjian Marapalam itu adalah lahirnya barisan pemimpin adat yang dikatakan urang ampe jinih, yaitu Pengulu, Manti, Malin, Dubalang. Kemudian barisan yang memimpin kehidupan agama yang dikatakan urang jinih nanampe. Jadi urang ampe jinih dan urang jinih nanampe. Nah, itu gelarnya lengkap. Semuanya menjadi pemimpin dalam masyarakat Minangkabau. Baik dia namanya Rajo, baik namanya Sultan, baik namanya Marah, baik namanya segala macam. Di jajaran adat itu
dalam jajaran orang jenis Nanampe yang menjadi pemimpin dalam kegiatan keagamaan, semua jabatan keagamaan itu menjadi pemimpin dalam masyarakat Minangkabau. Mulai gelar tuanku, ada tuanku di dalam masyarakat adat, ada tuanku yang mengembangkan pelajaran agama. Kemudian ada khatib yang jadi khatib, kemudian ada kari, ada malin, ada labai. Semua jabatan-jabatan orang jenis Nanampe itu ada yang berasal dari latar belakang keagamaan dan latar belakang pengetahuan dan kepemimpinan adatnya. Nah, jadi ada struktur kepemimpinan adat hasil dari perjanjian Bukit Marapalam. Jadi kalau dari awalnya fisik bangunannya dan fisik lembaga di nagari itu ada masjid dan balai adat, dalam kepemimpinan dalam masyarakat juga tumbuh dan dikembangkan kepemimpinan dua sumber itu, sumber pemimpin adat dan sumber pemimpin agama. Disatukan dalam sebuah badan atau lembaga itu Mak ya, kepemimpinan adat ya. Mereka semua diakui sebagai kepemimpinan dalam nagari. Disebut pemimpin nagari Mak ya. Orang jenis Nanampe untuk kelompok pemimpin agama dan orang Ampe jenis untuk pemimpin adat. Begitu. Itu juga produk dari perjanjian Bukit Marapalam itu yang sekian periode berulang-ulang itu. Iya. Nah, itu yang kedua Mak ya. Yang ketiganya Mak? Iya, tentu saja Kato Pusako. Kato Pusakonya banyak sekali, terutama tentang adat Nanampe. Iya. Ya. Adat istiadat dan adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan itu semuanya merujuk kepada Islam. Ya. Nah, bagaimana adat nan diadatkan itu lahirlah kegiatan-kegiatan upacara adat yang semuanya menyatukan kegiatan keagamaan dan kegiatan adat. Untuk menikahnya seseorang itu bukan hanya kegiatan agama, tapi juga ada kegiatan adat di dalamnya. Belum selesai sebuah pernikahan sepasang manusia kalau tidak ada upacara adatnya, kalau tidak ada upacara agamanya, kira-kira begitu. Betul. Dan itu menyatu jauh sebelum negara ini mendirikan yang namanya KUA. Ya. Dulu di masyarakat adat itu dikatakan penghulu adat itu P3NTR. P3NTR ya. Dalam masyarakat adat itu P3NTR itu apa itu? Pengurus nikah, talak dan rujuk, kira-kira begitu. Itu dalam masyarakat adat ada tuankunya. Itu ditegakkan oleh masyarakat adat dan perkawinan dua belah pihak itu sepasang manusia itu tidak perkawinan dua orang tapi dua kaum. Nah, itu berlaku di seluruh Minangkabau ketika prosesnya itu saling berjalin antara urusan adat dan urusan agama itu. Nah, ketika agama memerintahkan nikah dulu baru boleh merapulai dijemput, maka menyebut merapulai itu disatukan dengan kegiatan nikah, atau manta merapulai itu menikah dulu ke masjid, baru dia boleh dibawa ke rumah anak daro. Nah, jadi syarak mengatakan menikah dulu baru boleh mereka bersanding di rumah anak daro. Jadi mohon maaf kepada generasi muda, dalam adat Minangkabau foto prewedding itu tidak ada. Tidak boleh. Yang boleh itu apa? Yang boleh itu di adat Minangkabau itu hanya malam bainai ketika mereka sudah menikah. Menikah dulu baru boleh ada malam bainai, boleh ada kesenian segala macam. Bagaimana mereka berkenalan sebelum menikah? Ada namanya upacara atau kegiatan adatnya untuk saling berkenalan, marese dan segala macam, ya. Nah, jadi di sana Islam benar-benar memberi memberi ruh kepada kegiatan-kegiatan adat yang kita contohkan tadi dalam kegiatan perkawinan. Ya, semua prosesi adat perkawinan itu landasannya adalah Islam.
tidak boleh dua orang itu dipertemukan, didudukkan di pelaminan kalau mereka belum menikah. Menikah dulu baru boleh duduk di pelaminan. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian banyak sekali upacara adat itu yang dilandaskan kepada perintah syara. Ada berbagai kegiatan, misalnya membadai paja atau istilahnya turun mandi kalau di pesisir itu. Turun mandi itu disejalankan dengan akikah. Turun mandi itu apa? Ketika bayi itu berumur seminggu, itu pihak bakonya datang ramai-ramai untuk memandikan si bayi dan melaksanakan akikah dan menyerahkan hadiah dari bakonya, biasanya seekor kambing. Dan itu disembelih. Nah, ini contoh-contoh saja. Banyak kalau tadi ada fisik bangunan, balai dan musaji, kemudian ada kepemimpinan dalam masyarakat, kemudian ada kegiatan-kegiatan upacara-upacara. Kalau tentang bangunan yang paling spektakuler itu, Bung Adit, adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat itu adalah ketika Islam dan Minangkabau itu memberikan warna kepada dunia, dan dia diakui sebagai sebuah arsitektur yang paling hebat dalam sejarah bangunan Islam. Betul. Belum ada masjid yang berbentuk itu di dunia sebelumnya. Iya, betul. Raya Sumatera Barat. Masjid yang ini yang ada di lambang di samping video RRI ini. Betul. Nah, ini apa? Ini hasil. Ini produk dari kesepakatan Bukit Marapalam ketika adat dan syara itu menyatu. Begitu, Bung Adit. Jadi ada fisik bangunan, yang terakhir yang puncaknya itu ketika Masjid Raya Sumatera Barat itu memperlihatkan bukti Sumpah Sati Bukit Marapalam. Kemudian di samping Masjid Raya itu, kalau Dun Sanak Pananga datang ke sana, di sana ada bangunan rumah gadang untuk untuk para pemimpin adat, itu gedung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan gedung untuk Bundo Kanduang. Ada dua gedung bangunan seperti rumah gadang di sebelah timur dari Masjid Raya itu. Nah, inilah produk fisik dari kesepakatan Bukit Marapalam. Kalau produk sosialnya dengan kepemimpinan yang dua lapis itu tadi, para pemimpin adat dalam orang Ampek Jinih dan pemimpin agama dalam orang Jinih non Ampek. Kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat yang diinspirasi oleh Islam dan diisi oleh adat. Begitu, Bung Adit. Baik, luar biasa, Mak. Semakin terlihat ya kenapa pada akhirnya memang bisa diklaim bahwa Minangkabau itu berdasarkan Islam, Mak ya. Dan kalau tidak Islam berarti dipertanyakan Minangkabauannya, gitu lah, Mak ya. Iya. Mak, mereka diberi tempat untuk hadir di ranah Bundo Kanduang, tapi mereka belum diberi tempat untuk mengaku sebagai orang Minang. Tinggal silahkan tinggal ya, Mak ya. Tapi boleh. Tapi KTP-nya suka Minang dicoret dulu gitu. Mak, menarik, Mak, ini dari produk awal sampai dan dari awal sudah balai bermusaji ya. Seperti yang Mak jelaskan tadi, bagaimana terlihat nyata ya sejalannya sesungguhnya. Jadi dari awal sudah sejalan ya. Tapi masih juga ada adu gagasan ini kalau Minangkabau orang lima ya. Barang yang sudah ada pun masih jadi tempat lahan adu gagasan, apalagi yang belum gitu. Di sana berlaku Kato Pusako yang mengatakan adat dipakai baru, kain dipakai usang. Jadi adat itu juga harus diperdebatkan. Iya. Adat itu kan apa yang kita lakukan itu, apakah kita berlaku itu karena adat itu atau karena ada orang lain? Karena adat. Misalnya adat berpakaian. Betul. Saya memakai pakaian ini karena saya akan hadir di depan kamera ini, atau karena perintah adat. Siap. Ini kan pakaian ini adat ini. Betul. Saya pakai peci ini adat ini. Ini perintah siapa?
perintah Adat. adat atau karena saya akan berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan Bung Hatwarman M. Ya. Daud sebagai host acara ini. Dan saya tidak pernah meminta Apakah amat itu perintah seperti adat? itu, Ima ya. Ini perintah adat Iya, iya, atau iya, ini iya, perintah adat karena ya. saya berhubungan dengan orang. Iya, ya, perintah adat, Ima ya. Ini perintah adat. Hmm. Perintah adat itu adalah landasannya. Saya menutupi tubuh saya ini bukan karena ingin berhadapan dengan orang lain, tapi karena perintah dari syarak, dari agama. Ya, 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 baik. Gitu. Nah, Walaupun kalau orang-orang yang mengatakan dirinya belum percaya dengan agama, mengatakan, saya berbaju itu karena ada orang lain. Kalau tidak ada orang lain, saya sudah bertelanjang saja. iya, baik. Ya, itu pendapat yang berbeda. Berbeda. Ya. Manusia itu menggunakan pakaian, menggunakan aksesori adat ini hanya karena ada orang lain, bukan karena perintah sesuatu dalam dirinya. Nah, di Minangkabau berpakaian atau beradat itu, pakaian yang saya pakai ini kan bagian dari adat istiadat. Peci yang saya pakai, baju yang saya pakai itu adalah adat istiadat. Itu bukan karena orang lain, tapi karena ada perintah dari dalam. Dari dalam itu apa? Itulah yang syarak. Yang berlindung dalam diri kita itu namanya syarak, agama. Jadi perintah dari hati nurani kita itulah yang dijalankan oleh tubuh. Perintah dari hati nurani itu namanya syarak yang berlindung dalam dada, dan adat yang berpanas ya tubuh kita yang memakai pakaian ini. Nah, itulah yang dikatakan oleh Kata Pusako syarak balinduang, adat bapaneh syarak balinduang. Adat yang bapaneh itu apa? Badan, ya. Peci saya yang dilihat orang lain, baju saya yang dilihat orang lain, inilah yang adat yang berpanas itu. Tapi kenapa saya berpeci, kenapa saya berbaju, itu perintah dari syarak. Syarak itu terlindung dalam hati, dalam sanubari orang. Jadi di sanalah adat bapaneh syarat balinduang, di sanalah syarak mangatung. Syarak itu apa? Keyakinan dalam hati, agama yang ada dalam jiwa orang itu yang memerintahkan. Syarak mengatakan tutup aurat, maka adat memakai. Apa yang dipakai? Dipakainya lah pakaian, dipakainya lah peci, dipakainya lah semua perlengkapan adat. Begitu penjelasannya kira-kira Bung Adit. Baik. Ini memang agak ditatiang kalau bahasa kita ya, Mak ya. Untuk saudara-saudara kita non Minang, ini perlu ditatiang nih, atau istilah apa dibawa baik secara baik-baik gitu, Mak ya, atau ditating lah gitu ya, dipersembahkan secara karena ini sangat terang benderang. Iya, ini karena ini sangat tipis nih ya, apa yang saya lihat. Nah, kenapa saya bilang demikian, Mak? Ada yang menarik, Mak, di sini. Ketika tadi ada ada Kata Pusako, adat bapaneh syarak balinduang kan gitu ya, Mak ya. Betul. Karena diasumsikan atau dimaknai syarak itu adalah di dalam, kan itu, Mak ya. Nilai. Iya. Berarti kan nilai, Mak ya. Nilai. Nah, betul. Tapi sesungguhnya orang-orang yang berdiri di paham adat pun, bukankah sesungguhnya ketika dia melakukan adat berdasarkan nilai dia juga gitu loh. Nah, ini kita coba saya ingin mencari ini, Mak, kenapa pada akhirnya adat mau mengalah selangkah. Nah, kenapa saya katakan mengalah selangkah? Di kata Pusako, syarak mengatur, adat memakai. Artinya kan adat patuh kepada syarak, kan, adat patuh pada syarak. Seakan-akan kan adat ini selangkah di bawah syarak. Nah, padahal kalau kita coba, Mak, ini coba kita analogikan dari awal. Sebelum Islam datang, Minangkabau sudah punya adat. Dan walaupun adat itu berupa perbuatan yang yang kelihatan, tapi bukankah itu juga dituntun oleh nilai-nilai yang ada di dalam pemahaman adat itu sendiri? Artinya adat pun punya nilai-nilai gitu loh. Nah, ketika Islam masuk dengan nilai-nilai,
kenapa pada akhirnya beliau-beliau itu sepakat biarlah nilai-nilai Islam ini yang jadi nilai-nilai kita, padahal nilai adat sudah ada juga nih, Pak. Nah, Betul. ini di mana? Jadi ada saling mengalah dua belah pihak. Ya. Oke, kita mulai dari mengalahnya sebahagian nilai adat kepada nilai agama. Oke. Ya. Ketika diserahkan syarak mengato, maka sebahagian nilai adat itu mengalah, biarlah yang memimpin nilai itu nilai agama. Kan begitu. Yeah. Nah, itu proses yang berlangsung berabad-abad. Kenapa? Tidak semua nilai adat itu dengan mudah mengalah. Ya, betul. Ada nilai adat itu yang awalnya dipertahankan dengan sangat kokoh oleh kaum adat, karena dianggap nilai itu nilai yang kuat. Tapi ketika terjadi dialog, terjadi diskusi, nilai itu kurang kuat itu. Yang kuatnya saja kita pakai. Maka adat yang kawi sajalah yang kita pakai. Nah, di sana nilai adat yang kurang kuat mengalah. Ya, apa nilai yang kurang kuat itu contohnya ya. Kita sudah bahas contohnya sebelum ini. Nilai yang sering digunakan sebelum Islam datang itu, apapun yang dilakukan itu kita melakukan persembahan kepada alam. Oke. Ada persembahan kepada mungkin Tuhan, mungkin kepada alam, mungkin kepada sesuatu yang dianggap sakral. Nah, persembahan itu macam-macam. Kalau di Minangkabau yang sangat terkenal sampai abad 18 itu adalah persembahan untuk bangunan itu, antara lain menanam kepala kerbau kalau bangunannya besar. Kalau bangunan hanya sederhana, itu menggantungkan berbagai jenis buah-buahan. Kalau mendirikan rumah itu ada yang digantungkan di di puncak rumah itu. Bahkan itu buah-buahan biasanya. Bahkan maaf Pak, saya potong sedikit, saya punya pengalaman waktu masih kecil itu jadi pertakut juga oleh orang tua untuk anak supaya nggak main di luar. Kalau ada bukan jembatan, kok diambilnya ke Paluang kok. Ditanam ke Paluang. Ya, bahkan ada rumor. Ada rumor ya. Rumor cerita yang tidak jelas supaya sumbernya anak-anak bahwa tidak main lagi di kalau luar. jembatannya itu besar, yang ditanam itu bukan kepala kerbau tapi kepala manusia. Tapi itu hanya rumor, tidak ada buktinya. Tapi kalau kepala kerbau itu memang terjadi. Terjadi, Mbak ya. Bahkan sampai tahun 1950-an masih ada. Nah, kenapa? Karena itu nilai yang bagi kaum adat cukup kuat awalnya, tapi ketika setelah mereka berdiskusi, berdialog, berdebat, bermuzakarah, nah diambil kesepakatan, itu bukan adat yang kuat. Kan persembahan itu bisa dilakukan dengan cara lain. Apa contoh persembahan cara lain? Ya kita sembelihlah kerbau itu, kita makan rame-rame. Maka di beberapa nagari, Bung Adit, kemudian lahir adat pembagian kerbau itu untuk para penghulu. Bantai adat. Membantai adat itu ya? Ya, membantai adat. Ya. Jadi kalau penghulunya, ini contoh sebuah nagari ya. Penghulunya ada 20 orang misalnya. Maka kerbau itu dipotong, maka ada bagian tuh penghulu A itu bagian kepalanya, penghulu B bagian pahanya, penghulu C bagian jantungnya, ini untuk limpanya, ini untuk kakinya dan segala macam. Jadi persembahan tetap berlanjut, tapi sudah sejalan dengan yang diajarkan Islam. Ya, kita berimamlah kepada ajaran agama, kira-kira begitu. Berarti adat itu nilainya sebagian besar memang mengalah. Yang dipakai hanya adat yang kuat. Maka seperti diskusi kemarin, adat non kawi saja yang dipakai. Oke, kita lanjut sedikit lagi, Bung Adit. Ya, silakan, Pak. Apakah nilai-nilai Islam tidak ada yang mengalah? Banyak. Nilai-nilai Islam juga mengalah. Tapi mengalah itu karena nilai yang dipakai itu nilai yang lazim. Ya. Nah, kita sudah contohkan. Misalnya bagi ajaran Islam, misalnya pakaian yang diajarkan oleh budaya Islam di tanah Mekah itu awalnya adalah gamis atau baju yang seperti long dress itu ya. Pakai serban gitu, Mak ya. Pakai serban. Kemudian
berjalannya waktu, sebahagian kaum adat merasa keberatan dengan itu, tuanku-tuankunya merubahnya dengan pakaian nasional yang kita pakai sekarang ini. Ini peci ini kan bukan pakaian bukan pakaian Islam adat Minangkabau, tapi pakaian yang juga diadopsi. Tapi bagi masyarakat adat ini lebih lebih bisa diterima. Maka untuk pakaian itu yang dipakai adalah syarak yang lazim. Apa syarak yang lazim itu? Ya sudah, pakaian-pakaian yang bisa diterima, lazim bagi masyarakat Minangkabau. Orang Minangkabau itu orang Melayu. Melayu itu di mana-mana sukanya sarung. Tidak suka pakai gamis, tidak suka pakai jubah. Maaf Mak, yang lazim adat atau syarak Mak? Yang lazim itu yang syarak. Oh, syarak lazim ya. Jadi syarak yang lazim lah yang dipakai. Misalnya lazim bagi orang Minangkabau adalah makanan yang dipelihara. Tidak makanan misalnya kodok ya. Kodok itu bagi masyarakat Islam mazhab Hanafi boleh dimakan. Tapi bagi orang Minangkabau tidak, kodok tidak dimakan karena tidak lazim. Syarak yang lazim lah yang dipakai. Bagi orang Minangkabau, syarak yang lazim itu syarak Imam Syafi'i. Syarak Imam Syafi'i, mohon maaf ini contohnya. Bagi masyarakat Minangkabau, syarak Imam Syafi'i itu membolehkan misalnya atau mengajarkan membaca kunut di sholat subuh. Itu lazim karena syarak Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali seperti di Mekah sekarang, mereka tidak membaca kunut, bahkan bismillahnya sir. Nah, yang lazim di Minangkabau kalau masjid masyarakat yang adatnya masih bertahan, ya memakai mazhabnya Imam Syafi'i, pakai kunut, pakai bismillahnya jahar. Walaupun dua-duanya itu syarak Islam, syarak Imam Hambali mengatakan tidak perlu pakai kunut atau malah tidak ada kunut. Syarak Imam Syafi'i mengatakan harus pakai kunut, bahkan wajib. Nah, yang lazim bagi masyarakat Minangkabau adalah syaraknya Imam Syafi'i. Nah, itu. Jadi syarak yang dipakai syarak yang lazim. Jadi mengalahkah syarak di situ? Banyak sekali syarak mengalah. Untuk hal-hal yang tidak lazim bagi orang Minangkabau, tidak digunakan syarak itu. Banyak contoh lain syarak-syarak yang tidak lazim bagi orang Minangkabau. Misalnya orang menikah antara sepupu. Nah, bagi orang Minangkabau, bagi Islam itu syarak yang lazim, yang sah ya, bukan lazim, yang sah itu syarak sah. Tapi bagi orang Minangkabau itu tidak lazim. Tidak lazim orang menikah dengan sepupu. Kawin sesuku itu Mak ya? Ya, kawin sesuku. Ya, kawin sesuku itu tidak lazim bagi orang Minangkabau. Bukan mengatakan bahwa syarak itu dilanggar oleh orang Minangkabau, tidak lazim bagi orang Minangkabau menikah sesuku. Di situ kata kuncinya baru nih kebuka. Kata kuncinya bahwa selama ini memang syarak yang dipakai itu yang lazim bagi masyarakat Minangkabau. Sama dengan memakan kodok, menggulai kodok. Kodok itu bagi mazhab Hanafi, Hambali itu boleh dimakan, bahkan dipelihara. Bahkan ada jenis kadal yang boleh dipelihara dan dimakan. Yang dap itu namanya itu. Tapi bagi orang Minangkabau itu tidak lazim memakan dap, memakan jenis kadal itu dan memakan kodok. Itu tidak lazim bagi orang Minangkabau. Nah, jadi syarak yang lazim bagi orang Minangkabau adalah syarak Imam Syafi'i. Begitu. Jadi ketika ditanyakan apakah kawin sesuku itu melanggar syarak, tidak. Itu syarak yang sah tapi tidak lazim bagi orang Minangkabau. Maka mengalahlah syarak yang membolehkan kawin sesuku itu. Begitu Bung Adit. Kalau Nabi Muhammad bahkan dia mengawinkan anaknya dengan adik sepupunya. Ali bin Abi Thalib itu kan sepupu dari Nabi Muhammad. Betul. Dia anak pamannya ya. Berarti Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan Fatimah, itu dia menikah dengan kemenakannya. Bagi syarak Islam itu sah. Tapi bagi orang Minangkabau itu syarak yang tidak lazim. Itu masalahnya. Makanya sampai akhirnya disimpulkanlah dengan adat nan kawi syarak nan lazim. Adat nan kawi syarak nan lazim. Begitu Bung. Baik. Luar biasa Mak.
nilai saya ingin menarik kembali nih, nilai kearifan yang ada di sana itu adalah sebuah kelegowoan kalau bahasa orang umum sekarang ya, Pak ya. Bahasa saudara. Bersedianya mengalah. Nah ini. Pemikiran betul, mengalah satu langkah atau beberapa langkah demi kebersamaan kita tetap terjaga sebagai anak negari Minangkabau. Ini kan saya pikir ini bukan hal mudah, Mak. Karena saya bilang bukan hal yang mudah. Saya pernah obrol-obrolan dengan teman-teman, mana yang lebih susah, merenovasi bangunan bertingkatkah atau merenovasi paham baru atau merenovasi paham. Nah, gitu. Begitu. Ya. Mana yang lebih mudah, merenovasi, menukar bangunan yang bagaimana tingginya atau menukar paham atau keyakinan, atau pikiran. Saya bilang ya nggak tahu jawabannya, Pak. Akhirnya dijawab lebih gampang, lebih sulit untuk merubah paham orang ya. Sehingga sampai ketika ada dibilang aliran semacam, walaupun sudah disadarkan pun mereka tetap tidak akan bisa menerima atau susah menerimanya. Sebegitu susahnya merubah paham itu ya, Mak ya. Betul sekali. Kita bisa ambil contoh, Bung Adit. Ya. Contoh yang kita ambil tadi tentang menanam kepala kerbau itu, itu sudah dibantah oleh, sudah diminta oleh 3 haji miskin, haji piobang, haji sumania untuk menghentikan itu. Tidak ada lagi ini, tidak ada gunanya ini menanam kepala kerbau, ini kerja mubazir dan cenderung syirik, kata 3 haji itu tuh tahun 1796. Nah, masih berlanjut sampai tahun 1971. Betul. Kapan 1971 itu momentum atau monumen ketika menanam kepala kerbau itu dihentikan? Ada seorang tokoh Minangkabau namanya Insinyur Yanuar Muin yang mendirikan pembangkit listrik tenaga air di Agam. Ketika itu akan membangun bendungan itu, tokoh adat mengatakan agar dilaksanakan upacara adat. Oke, setuju, kata Insinyur Yanuar Muin. Beliau waktu itu adalah Menteri PU. Ya. Setuju, upacara adat dilaksanakan. Tapi ketika akan menanam kepala kerbau, Insinyur Yanuar Muin ini mengajak para ulama untuk berdiskusi. Berdiskusi, bermusyawarah. Bisakah kepala kerbau ini tidak kita persembahkan bukan ke dalam perut bumi, tapi ke dalam perut manusia, katanya, kira-kira begitu. Nah, hari itulah kesepakatan Bukit Marapalam dalam tanda petik yang terjadi di PLTA Batang Agam itu. Saya mengatakan itu kesepakatan Bukit Marapalam juga. Merapatnya alam Minangkabau ketika kaum adat yang melaksanakan upacara peresmian bendungan PLTA Batang Agam itu sepakat dengan yang didiskusikan hari itu. Kepala kerbaunya tetap kita persembahkan, tapi tidak ke dalam perut bumi, dipersembahkan ke dalam perut manusia. Itu ada catatan sejarahnya itu. Ketika Insinyur Yanuar Muin ini memeluk para tokoh adat itu. Jadi Mak, sekali lagi Mak, saya ingin menjemput ke belakang. Apa yang begitu menarik bagi saya, yang mengharukan itu adalah Mak, ketika mampu melepaskan egosentris paham yang sudah mereka pegang bertahun-tahun. Ini kan nggak gampang ya, Mak ya. Bayangkan seorang mungkin ini katakanlah bukan kaum, tapi para pihak yang selama ini sudah mengakar paham adatnya dalam dirinya, gitu ya, Mak ya. Dan ketika datang sebuah pembaharuan, kata-kata itu nggak boleh, itu akhirnya mereka saling mengalah, mundur atau tidak. Itu kan bukan kerja gampang loh, Mak. Menurut saya. Betul. Tapi, di sana memang dibutuhkan ruang yang namanya ruang untuk berdiskusi, berdebat. Nah, saya pengen lihat apa sesungguhnya nilai-nilai orang Minang ini begitu kuatnya, artinya yang kuat, yang sanggup merenggut itu ke belakang, Mak, untuk melepaskan paham itu. Ini nilai-nilai yang paling utama harus kita ambil dari sini menurut saya, Mak. Gimana, Mak? Yang pertama itu kecintaan terhadap Minangkabau itu dilanjutkan dengan
kemampuan untuk berdialog, musyawarah. Okay. Jadi ada cerita salah seorang ulama yang diajak oleh Insinyur Yanuar Muin waktu itu untuk berdiskusi dengan masyarakat adat tentang menghentikan kebiasaan menanam kepala kerbau itu. Iya. Jadi dialog itu dilakukan secara sangat intensif, sangat mendalam dan membawa semua perangkat adat dan membawa semua perangkat ulama. Nah, dalam dialog itu konon ceritanya sampai hampir subuh mereka berdebat. Iya. Disepakati kita tetap mempersembahkan kepala kerbau untuk bangunan PLTA Batanghagam ini. Tapi kita tidak menanamnya dalam perut bumi, tapi menanamnya dalam perut manusia. Itu kesimpulan yang disampaikan oleh Insinyur Yanuar Muin ketika menyembelih kerbau dalam peresmian PLTA Batanghagam. Jadi tidak bisa tidak heran kita ya kalau ya alhamdulillah sampai detik ini antara Islam dan Minangkabau itu teramat susah untuk digoyang karena proses penyatuannya itu bukan kaleng-kaleng ya prosesnya. Iya, basilang kayu ditungku itu benar-benar terjadi. Basilang kayu ditungku di sana api makanya hidup. Makanya keislaman orang Minangkabau susah sekali digoyang. Baik, di telepon Wak kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, sebentar. Ini sebentar kita coba. Ini. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu Mel. Hal yang menarik masalah sumpah merapalam ya Tihnya. Oke. Tampaknya nak putus sekali saja sumpahnya atau ada titik kelemahan yang pertama hingganya beruntun berikutnya. Nah, sebagai yang terkuat. Dan di sini lagi sumpah merapalam ini ada ambisi daripada adat dan agama ini untuk memerangi kaum penjajah karena saat itu kita kan sedang dijajah oleh bangsa Belanda. Ini itu yang pertama. Yang kedua masalah pakaian. Tadi pakaian adat kan disebut oleh Mak Tuangku. Kalau wanitanya baju kurung basiba. Kalau sekarang kan enggak. Kalau yang laki-lakinya menghidang makanan yang disebut dengan janang. Ini memakai kain sarung yang dipakai setengah apa tuh namanya, nak sampai ke bawah. Atau ini diterapkan masa lalu hingganya mendasar saat sekarang. Gimana nih Mak Tangguh? Baik. Terima kasih sih Mak Tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mel ya di Belimbing. Baik. Silakan Mak. Seperti ini telepon tunggal yang bisa kita terima. Iya. Yang pertama tentang peran penjajah dalam kisah-kisah Sumpah Sati Buki Marapalam. Kalaupun kita mengatakan ada peran penjajah, peran penjajah itu adalah menyebabkan masyarakat adat dan masyarakat Islam itu bersatu. Dan itu pada periode Patri. Jadi perannya itu bukan mereka yang menyatukan, tapi karena hadirnya mereka, maka masyarakat adat dan masyarakat agama ini, pemuka adat dan pemuka agama ini bersatu. Yaitu perannya sebagai pemicu bersatunya kaum adat dan kaum agama. Jadi terima kasih juga kita ke penjajah Nima ya. Dalam tanda petik mereka lah yang menyatukan kaum adat kaum agama pada periode Patri. Kemudian tentang pakaian sarung itu sebenarnya bukan ciri Islam, Bu Mel. Sarung itu ciri Melayu. Ciri Islam itu tidak ada sarung. Tapi di Melayu, bukan hanya Minangkabau, seluruh dunia Melayu, dari Patani Thailand Selatan sampai ke Tidore Ternate di Maluku itu, kain sarung itu adalah ciri Islam. Ciri Melayu sekaligus ciri Islam. Jadi ketika dipakai kain sarung dalam masyarakat adat Minangkabau dikatakan itu ciri Islam, padahal itu ciri Melayu. Sama dengan peci hitam yang saya pakai ini bukan ciri Islam ini. Di Mekah tidak ada orang pakai peci Islam ini. Peci hitam ini. Peci hitam ini adalah ciri yang dibawa oleh masyarakat Turki. Ini tarbus namanya.
dan dipakai oleh masyarakat Melayu. Kemudian dijadikan peci nasional oleh Syekh Abdullah Abbas Padang Japang. Ini Syekh ulama yang berpikiran pembela adat. Dia yang mengajarkan kepada Bung Karno, Bung, kalau Bung mau membuat ciri Indonesia, pakailah peci saya ini. Diberikannya pecinya, peci hitam seperti yang saya pakai ini kepada Bung Karno. Tapi kalau kamu mau bikin yang lebih keren, Bung, buat lebih tinggi. Maka peci Bung Karno itu lebih tinggi dari peci Melayu umumnya. Peci saya ini masih belum terlalu tinggi nih. Tambah agak 2 cm lagi. Itu pecinya Bung Karno yang kemudian dijadikan peci nasional oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Seluruh pejabat negara Indonesia harus memakai peci ini ketika disumpah. Siapa tadi Syekh itu, Mak? Syekh Abdullah Abbas Padang Japang. Padang Japang ya. Di 50 kota. Berarti bisa dibilang, Mak, asal usul peci nasional dari sana ya, Mak ya. Ya. Yang menyuruh Bung Karno itu pakai peci nasional itu Syekh Abdullah Abbas. Syekh Abdullah Abbas Padang Japang. Syekh Abdullah Abbas Padang Japang. Baik, jadi, Mak. Ketika Bung Karno itu, ini waktu kita sudah sekali Bung Karno itu di Minangkabau itu antara lain beliau mengunjungi Darul Funun, pesantren Darul Funun atau surau Darul Funun di 50 kota itu, dan Syekh Abdullah Abbas itulah yang mengajarkan memakai peci nasional. Begitu Bung Adit. Baik, Mak. Saya masih pengen bertanya ini, tapi waktu sudah membatasi, Mak. Terakhir barangkali perlu juga diberikan simpulannya soal produk atau kearifan produk dari Sumpah Sati Bukit Marapalam ini, Mak, supaya makin lekat ini di hati dan juga pikiran anak kemanakan Mama hari ini. Silakan, Mak Tuanku. Makasih Bung Adit dan sanak pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. Sumpah Sati Bukit Marapalam yang berlangsung berulang-ulang kali sejak awal pendirian Nagari di Minangkabau, bahkan sampai tahun 2018 masih dikukuhkan kembali oleh para tokoh Minangkabau, baik tokoh adat, tokoh agama, cendekiawan dan Budo Kanduang. Itu produk yang paling nyata adalah fisik bangunan di Minangkabau, menyatunya bangunan-bangunan arsitektur Islam dan arsitektur Minangkabau. Ya, contoh terakhir yang paling fenomenal diakui dunia adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Fisik masyarakat, fisik bangunan masyarakat itu sejalan dengan seluruh aksesori adat, pakaian adat. Pakaian adat Minangkabau itu adalah asimilasi, akulturasi dari budaya Islam dan budaya Minangkabau. Kemudian produk yang paling nyata juga adalah kepemimpinan masyarakat. Kepemimpinan masyarakat itu ada orang Nampe Jini, Pangulu Manti Malindu Balang, dan orang Jini Nanampe untuk jajaran pemuka agamanya. Mulai dari Tuangku, Katib, Kadi, Malin, dan seterusnya. Jadi ada 2 barisan pemimpin masyarakat di tengah negari itu, hasil kesepakatan Bukit Marapalam, orang Ampe Jini dan orang Jini Nanampe. Kemudian tentu saja banyak sekali upacara-upacara adat yang di dalamnya ruhnya atau semangatnya adalah semangat Islam, syaraknya Islam. Syarak yang lazim bagi orang Minangkabau itu yang dipakai dalam adat. Jadi syarak mangato, adat memakai itu syarak yang lazim lah yang dipakai. Kemudian adat juga mengalah. Adat-adat yang kurang kuat, adat yang lemah, seperti menanam kepala kerbau yang sering saya ulas itu mengalah dan tidak lagi dilakukan. Maka adat yang dipakai hanya adat yang kuat saja, adat yang kawi saja. Nah, itulah produk dari Sumpah Sati Bukit Marapalam. Begitu Bung Adit. Baik. Terima kasih teman-teman pendengar. Iya, baik Mak. Alhamdulillah Mak, sampai kita di simpulan tentang sebuah peristiwa, atau bukan beberapa kali peristiwa fenomenal Minangkabau ini untuk mendudukkan dasar-dasar mungkin bisa dikatakan ideologi Minangkabau orang kelima ya. Ya, betul. Iya, ideologi Minangkabau. Tapi yang jelasnya adalah way of life. Way of life, ya, way of life. Adat bahasa isyarat,
syarak basandi kitabullah. Adat nan kawi, syarak nan lazim gitu ya Mak ya. Syarak mengatur, adat memakai. Syarak mengatur dan memakai, ya. Baik. Syarak nan balid duang, adat nan bapane. Kalau dibalik adat nan bapane, syarak nan balid. Baik. Baik Mak, mudah-mudahan dengan perbincangan ini semakin memperkuat keyakinan kita, anak negeri Minangkabau semuanya, tentang bagaimana sesungguhnya antara Minangkabau dan Islam itu. Nah ini makin nyata dan makin padu, mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi ini personal. Oh ini orang adat nih, ini orang agama nih, nggak ada lagi Mak ya, semuanya. Nggak ada lagi. Orang adat dia. Orang Minangkabau ini ia beradat, ia beragama. Ia beradat, ia beragama. Baik. Dan semakin memperkuat keyakinan kita terhadap kedua-duanya. Baik Mak Tuanku, sekali lagi terima kasih Mak sudah mencerahkan semuanya. Ya mudah-mudahan jadi amal ibadah Mak buat Mak ya, dan juga menjadi pencerahan buat kita bersama. Akhirnya, saudara pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini tentang kearifan produk Sumpah Sati Buki Marapalam ya, bersama mama kita Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, dan mudah-mudahan di lain waktu kita akan kembali bersama berjumpa dalam topik-topik yang lebih hangat lagi dan lebih menarik lagi bersama Mak Tuanku ya. Jangan lewatkan acara Kearifan Lokal Sumatera Barat setiap hari Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya pamit bersama Mak Tuanku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stop. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera